Sepanjang perjalanan pulang Larasati memikirkan pembicaraannya dengan kakak ipar majikannya yang menawarkan hal yang tidak masuk akal menurutnya. Maya menawarkan pada Larasati menjadi istri kedua suaminya dan memberikan anak laki-laki untuk suaminya dan dirinya dan setelah Larasati bisa kembali kehidupannya lagi. Tidak mungkin dia melakukan hal seperti itu. Bisa-bisa ayahnya kecewa pada dirinya. Larasati kembali fokus menuju ke rumahnya karena hari sudah sore. Dia harus menyiapkan makan untuk makan malam. Sebelum pulang Larasati mampir ke pasar tradisional yang buka sore harinya untuk membeli bahan makanan untuk dia masak. Larasati dibayar per setiap kedatangan sebesar Rp200.000 lebih besar dari perjanjian mereka yang seharga Rp100.000. Setelah mendapatkan semua yang perlu dia beli, Larasati melajukan motornya kembali menuju ke arah rumahnya tidak terlihat mobil ayahnya dan keadaan rumah sangat sepi. Tadi saat ayahnya menghubunginya, sang ayah mengatakan pergi ke rumah bibi dan pamannya Jeti. Larasati tidak terlalu berpikir. Larasati masuk ke dalam rumahnya yang sederhana tapi sangat nyaman menurutnya dan begitu banyak kenangan akan ibunya di rumah ini. Dia menuju ke dapur terlebih dahulu untuk meletakkan belanjaannya di atas meja dan setelah itu dia mengganti pakaiannya ke kamarnya dengan pakaian rumah. Larasati duduk sebentar kembali memikirkan masalah yang dihadapi oleh ayahnya membuatnya bersedih tidak bisa meringankan beban ayahnya. Dia mengambil bingkai foto di atas meja belajarnya menatap foto kebersamaan mereka yang tidak akan lagi terulang. Ma, tolong tunjukkan jalan buat kami. Butiran bening menetes pada bingkai foto yang Larasati pegang. Suara deringan ponselnya menyadarkannya. Dia meletakkan bingkai foto di atas kasurnya dan mengambil tasnya merogoh ponselnya yang ada di dalam. Nomor yang tidak dia kenal sama sekali. Larasati berpikir sebentar lalu memutuskan menggeser tombol hijau. Halo, kamu putrinya Pak Ardi Perwira. Terdengar suara seorang wanita di telinganya lewat benda pipih yang menempel. Ya, saya putrinya. Anda siapa ya? Tanya Larasati pada si penelepon. Bisa datang ke rumah sakit, bapak Anda terkena serangan jantung tadi dan dikirim ke rumah sakit ini. Apa, Papa? Larasati berteriak. Sementara di kediaman keluarga besar Kertanegara terlihat Maya dan adik iparnya Ingrid duduk di taman sambil menemani Yola bermain. Maya menceritakan kepada adik iparnya mengenai pembicaraan antara dirinya dengan guru les privat keponakannya. Ingrid yang sedang menyesap minumannya hampir saja menyemprotkan minumannya yang ada di mulutnya. Mendengar apa yang kakak iparnya ceritakan. Kedua wanita cantik itu memang sangat akrab dan mereka saling mendukung satu sama lainnya. Maya adalah sosok penting dalam hidup Ingrid pada saat rumah tangganya hancur dengan suaminya dan Maya yang memberikan dukungannya hingga dia berani memutuskan untuk mengambil langkah penting dalam hidupnya yaitu menggugat cerai suaminya yang suka bermain perempuan dan mendapatkan hak asuh putrinya tentu saja dengan kekuatan sang kakak. Maya menggenggam tangan adik iparnya dengan erat. Wajahnya yang memohon dia berkata kepada adik iparnya, "Aku lihat kamu cukup dekat dengan Larasati. Tolong kamu bujuk dia menerima tawaran Mbak ya." "Mbak Maya, bukannya aku gak mau, tapi gimana dengan Mas Gilang dan Mama?" tanyanya ragu. "Urusan Mas Gilang itu urusan Mbak Maya. Kamu bujuk saja Laras, apalagi Laras sedang membutuhkan uang untuk membantu ayahnya." Maya meyakinkan adik iparnya. "Aku akan usahakan Mbak, tapi aku tidak berani janji ya, tapi aku akan coba sebisaku." Maya mengangguk. "Oh ya, jam berapa kamu antar Mama kontrol?" tanya Maya. Tidak membahas lagi apa yang mereka bicarakan tadi. "Maaf Mbak gak ikut ya, kamu tahu kan alasannya?" ucap Maya sembari mengambil gelas minumannya. "Ya Mbak, aku mengerti posisi Mbak Maya," sahutnya. Dia tahu hubungan mamanya dengan kakak iparnya sedang bermasalah karena mamanya ingin memaksa kakaknya menikah lagi dengan wanita pilihannya yang tak lain adalah mantan kekasih kakaknya dulu dan hubungan mamanya dengan wanita itu masih sangat baik. Maya tentunya tidak setuju dengan keputusan mertuanya itu karena dia paham betul sifat mantan dari suaminya. Dan itu artinya akan membuat posisinya berbahaya sebagai istri pertama. Apalagi saingannya wanita yang sangat cantik dan juga pembisnis yang memiliki beberapa restoran. Hasil dari kerja kerasnya selama ini membuat Maya yang hanya mantan modal dan sudah lama menjadi ibu rumah tangga takut nanti suaminya berpaling darinya.
Maka dari itu Maya sendiri yang akan mencarikan istri untuk suaminya dan dia akan menentukan siapa yang boleh menjadi madunya. Gilang pulang dari kantornya saat waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam dan kedatangannya sudah disambut oleh sang istri dengan senyuman terindahnya. Maya berbaring di ranjang dengan pakaian tidurnya yang tipis dan memperlihatkan bentuk tubuhnya yang seksi. Gilang tersenyum menyeret langkah kakinya menghampiri istrinya yang terlihat sangat menggoda di matanya. Kegiatan ranjang mereka selalu panas dari awal pernikahan sampai sekarang setelah melihat menikah lebih dari 10 tahun lamanya. Gilang sangat menyukai sambutan ini dan menunduk mencium bibir istri tercintanya. Maya membalas ciuman suaminya dengan penuh hasrat dan jari-jari lentiknya mulai melepas jas yang suaminya kenakan, begitu juga dengan kemeja suaminya dan dia buang ke sembarang arah. "Aku menyukai kamu yang seperti ini," kata Gilang parau. "Aku juga selalu menyukai permainan ranjangmu, Mas. Dari tadi aku sudah menunggumu," sahut Maya dengan nada menggoda. Dan tangannya mulai menyentuh benda di antara kaki suaminya membuat sang pemilik memejamkan matanya. "Kamu memang tidak ada duanya, sayang." Gilang sudah tidak tahan dengan godaan istrinya, kembali lagi melumat bibir istrinya dengan penuh hasrat. "Mas, tunggu." Maya menekan dada suaminya dengan kedua tangannya. Maya tersenyum semakin menggoda suaminya. "Janji ya, setelah aku memuaskanmu, Mas akan memberikan apa yang aku inginkan," katanya manja. "Apa sebelumnya Mas pernah menolak apa yang kamu inginkan? Kamu minta apapun Mas kasih," sahut Gilang sembari tangannya masuk ke dalam baju tipis istrinya mencari benda kenyal kesukaannya. Gilang dikuasai oleh nafsunya yang besar jika sudah ada di dekat istrinya. "Tapi yang ini beda, Mas." Maya sengaja membuat suaminya berjanji. "Iya, pasti Mas turuti," ucap Gilang menyanggupi karena sudah tidak sabar untuk menyentuh istrinya. "Awas ya, kamu ingkar janji. Kalau sampai itu terjadi, aku gak mau ngomong sama kamu dan aku akan pulang ke rumah." "Iya Mas, janji." Maya tersenyum penuh kemenangan. Besok dia akan meminta janji suaminya dan sekarang tugasnya melayani suaminya yang begitu hebat dan kuat di ranjang dan Maya selalu menyukainya. Sementara di rumah sakit Laras terus menangis melihat keadaan ayahnya. Kata dokter ayahnya harus dirawat di ruangan khusus, terlebih lagi jaminan kesehatan ayahnya dihentikan oleh perusahaan. Laras tidak memiliki uang sebanyak itu. Bahkan dia baru tahu penyebab ayahnya terkena serangan jantung karena sertifikat rumahnya yang dipakai oleh paman dan bibinya meminjam uang ternyata melebihi pinjaman yang mereka katakan, dan pamannya sudah lama menunggak hingga bank juga ingin menyita rumahnya. Ayahnya tidak memiliki tabungan sebanyak itu. Bahkan jika mobil ayahnya dijual belum tentu bisa menutupi biaya rumah sakit karena mobil ayahnya bukan mobil mewah, melainkan mobil tahun lama. "Laras, apa tidak sebaiknya kamu menerima tawaran kakak iparku?" Suara itu sangat mengejutkan Laras. Ingrid tak sengaja melihat Laras di rumah sakit saat Laras melakukan pendaftaran. Pada saat itu, Ingrid mengantar ibunya check up ke dokter langganannya yang tak lain lagi pemilik rumah sakit ini dan keluarganya memiliki saham juga di rumah sakit ini. Ingrid menghampiri Laras yang tengah menangis dan memeluknya. "Tolong kamu bantu kakak iparku memiliki anak. Jika tidak, kakakku akan dinikahkan dengan wanita lain. Aku tidak rela jika kakak iparku suatu hari nanti pergi dari rumah kami. Tolong Laras, kami akan menanggung biaya pengobatan ayahmu dan menyelesaikan masalah yang sedang ayahmu hadapi." Ikuti kisahnya hanya ada di Hinovel, Kabin, Karya Karsa.